Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam budi-budinya. Tetapi karena pengantin itu lama tak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Dalam budaya Yahudi, adat perkawinan diatur jadwal berjaga-jaga dan persiapan untuk tiap orang yang dilibatkan dalam pesta itu. Selama seminggu, kedua pengantin akan bersukacita bersama sanak saudara dan tetangganya. Mempelai pria diiringi oleh sahabatnya datang sesuka hati dan menjemput mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah baru. Biasanya mereka mengambil jalan yang lebih panjang, sehingga lebih banyak tetangga ikut dalam perarakan itu. Ketika sampai di rumah tersebut, pintu ditutup dan orang yang datang terlambat tidak diizinkan masuk. Jika mempelai pria ingin menjemput mempelai wanita di malam hari, maka pelita atau lampu minyak dan minyak diperlukan untuk menerangi jalan yang sempit, sukar dan gelap. Tak ada yang diizinkan berjalan di jalan-jalan desa tanpa membawa pelita. Kebiasaan inilah yang dipakai oleh Yesus untuk menggambarkan hal kerajaan surga. Dalam Injil hari ini digambarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama 10 gadis muda dengan pelita di tangan dan pergi menyongsong pengantin. 10 gadis itu terdiri dari 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh. Kelima gadis bijaksana karena berjaga-jaga dan punya persiapan, sedangkan kelima gadis lainnya yang bodoh karena tidak ada persiapan, tidak ada sikap berjaga-jaga sama sekali. Kristus ingin kita terus berjaga-jaga dan penuh persiapan menunggu kedatangannya. Kristus ingin kita seperti kelima gadis bijaksana yang bukan saja menyediakan pelita, tapi juga minyak. Jangan sampai Kristus datang dan kita tidak standby, tapi kita masih dalam perjalanan. Kristus tidak ingin Allah Bapa Sang Empunya Pesta mengatakan kepada kita bahwa "Aku tidak mengenal kamu." Kristus meminta kita untuk terus berjaga-jaga, karena kita tidak tahu akan hari maupun saatnya Dia datang.
Kristus ingin kita bersama dengannya menikmati perjamuan kerajaan surga. Perlu disadari bahwa Tuhan memberi kita waktu untuk menunggu kedatangannya dengan berjaga-jaga. Tuhan meminta kita untuk menjaga pelita iman, pelita harapan, dan pelita kasih kita agar tetap bernyala. Tuhan ingin kita menjaga pelita hati kita untuk selalu terbakar oleh kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Karena kita tidak tahu hari atau jam Kristus datang. Tuhan meminta kita siap untuk sebuah perjamuan, untuk sebuah perjumpaan yang indah dengannya. Kita perlu melihat tanda-tanda kehadiran Kristus, menjaga iman kita agar tetap menyala dengan doa, dengan sakramen-sakramen, dan dengan perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Agustinus. Sebelum menjadi Kristen, sebelum mengenal Kristus, Agustinus sama seperti 5 gadis yang bodoh, yang kehabisan minyak dan pelita hidupnya hampir padam. Namun setelah ia mengenal dan bersatu dengan Kristus, ia sama seperti gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan minyak menyongsong sang pengantin, yang tidak kehabisan minyak, dan pelita hidupnya tetap bernyala. Hidup, karya, dan ajaran-ajaran Santo Agustinus seperti pelita yang terus memberi terang bagi gereja hingga saat ini. Santo Agustinus menyadari bahwa tanpa Kristus, hidupnya penuh kegelapan dosa. Tapi bersama Kristus, ia hidup dalam terang. Bahkan Santo Agustinus mengatakan demikian, "Dahulu engkau bersamaku, namun aku sendiri malah tidak bersamamu. Segala hal itu membuat aku terpisah daripadamu, yang jikalau tidak ada dalam dirimu, sesungguhnya semua itu bukanlah apa-apa." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita pun ibarat pelita. Perlu ada waktu untuk selalu mengisi minyak atau bahan bakar dan melanjutkan perjalanan lagi. Tanpa bahan bakar, pelita hidup kita meredup bahkan padam dan tidak dapat menerangi semua jalan hidup kita yang penuh kegelapan. Bahan bakar untuk hidup kita hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Dan memang hanya Tuhan dan hanya Tuhan sajalah yang dapat membuat hidup kita tetap bernyala. Tanpa Tuhan kita khawatir kehabisan minyak, kita khawatir kehabisan bahan bakar untuk hidup kita. Tanpa doa, tanpa kasih, pelita hidup kita tidak akan menyala terang di tengah kegelapan dan kesulitan. Persahabatan kita dengan Kristus adalah minyak yang dibutuhkan untuk menerangi jalan hidup kita dan jalan semua orang di sekitar kita. Dan itu membuat kita terus bergerak maju, terus berjalan, dan terus mencari Tuhan di setiap situasi. Semoga di saat kita memikirkan penghakiman terakhir, tidak membuat kita takut, tapi sebaliknya, mendorong kita untuk menjalani hidup saat ini dengan lebih baik. Karena suatu waktu, Kristus sang mempelai kita akan datang menjemput kita dan membawa kita ke tempat tinggal kita yang baru. Karena tempat tinggal kita yang asli bukan dari dunia ini, tapi di surga. Marilah kita berjaga-jaga dan penuh persiapan agar pintu perjamuan kerajaan surga terbuka lebar bagi kita. Marilah kita memohon doa dari Santo Agustinus agar kita sanggup mempersiapkan diri untuk hadir di dalam perjamuan Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.